perkara-perkara yang mubah atau adat kebiasaan bisa berubah menjadi pahala dan bisa dinilai sebagai ibadah. Ini pentingnya niat dan keikhlasan. Sebagaimana hadis yang kita telah sebutkan tadi, innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Tidaklah engkau menginfakkan hartamu karena Allah, melainkan engkau akan mendapatkan pahala di sisinya. Nabi melanjutkan, hatta ma taj'alu fi fami imra'atika, sampai makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu. Ya. Memberi nafkah kepada keluarga adalah minal 'adah, kebiasaan, kewajiban. Tapi dia berlaku secara umum mubah. Semua orang mencari nafkah. Orang beriman, orang kafir keluar mencari nafkah. Namun jika kita mencarinya karena Allah dan memberikan kepada keluarga kita di rumah, ini akan bernilai pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan inilah makna perkataan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, adatu ahli al-yaqadhati ibadatun wa ibadatu ahli al-ghaflati adatun. Ini luar biasa perkataan yang ditulis dengan tinta emas. Silakan kita tulis di hati-hati kita. Jadikan ini kaidah dalam kehidupan kita. Beliau mengatakan adat, kebiasaan ahlul yaqadhah, orang-orang yang sadar, ya, orang yang beriman yang sadar mengharapkan ganjaran di sisi Allah, ibadat bisa berubah menjadi ibadah. Sebaliknya, ibadatu ahlil ghaflah, ibadahnya orang-orang yang lalai, adatun, bisa berubah menjadi sekedar kebiasaan belaka. Bisa berubah menjadi sekedar menggugurkan kewajiban saja. Ya. Misalkan dia otomatis tidak menghadirkan niat. Setiap kali mendengarkan azan dia ke masjid, dia salat tapi dengan gerakan saja. Makanya apa yang disampaikan oleh salah seorang syekh kita yang membawakan muhadharah pada pertemuan yang lalu, bahwasanya salat yang khusyuk itu adalah ketika kita menggabungkan antara yang zahir dengan yang batin. Karena kalau cuma yang zahir yang diperhatikan, ini menjadi kebiasaan belaka. Ya, jadi ini perkara hati, ayolah ikhwah. Dan silakan kita mentatbik, mengamalkan ini dalam keseharian kita, dalam setiap kebiasaan kita. Ya, saya tanya, apa hukumnya makan? Mubah. Ya. Makan itu hukumnya mubah. Tidak berpahala dan juga tidak ada dosa. Adatin nas, kebiasaan manusia. Tapi ya kalau misalkan ya sebelum kita berangkat ke pengajian ini kita mengatakan, nah makan mie mamak dulu saya. Ya. Karena mau pergi pengajian supaya saya semangat mendengarkan taklim sebentar. Jadi makan banyak-banyak. Makannya ini berpahala walaupun bisa menjadi sebab dia tidur di majelis. Niatnya sudah bagus. Saya mau makan banyak-banyak ini. Sebentar ini panjang-panjang pengajiannya kayaknya. Ya. Maka memang niatnya apa? Littaqawi, untuk menguatkan dirinya. Ya, di waktu malam juga dia makan banyak ya supaya sebentar saya rajin qiyamul lail, kuat qiyamul lail. Ya, makan ya 4 sehat 5 sempurna. Ya, 4 tempe 5 kerupuk. Ya. Dia makan banyak-banyak. Tapi karena kekenyangan ketiduran sampai subuh. Ya. Tapi niatnya itu subhanallah. Ya, tinggal kemudian dia memanage. Dia mengambil pelajaran. Oh ternyata ini keliru. Tidak begitu caranya. Ya. Ya, jadi makan dan minum itu bisa menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala jika niatnya seperti itu. Ya. Contoh yang lain, ayyuhal ikhwah al-karim, dan ini salah satu di antara perkataan para salaf. Dia mengatakan, inni uhibbu an takuna li niyyah fi kulli syai' hatta fi at-ta'ami wasyarab. Saya sangat ingin menghadirkan niat dalam setiap apa yang saya lakukan sampai ketika saya makan atau saya minum. Makanya perkataan yang masyhur dari salah seorang sahabat, Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhu, dia kemudian berkata, inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Saya mengharapkan pahala dalam tidurku sebagaimana saya mengharapkan pahala ketika aku terjaga. Rihlah
Apa hukumnya? Mubah. Tamasya, piknik. Ya, misalkan ya kita baru saja mengadakan sebuah acara. Panitia mengatakan kita rihla dulu. Untuk apa? Istijmam. Mengembalikan semangat ini. Ya, agar kita bisa lebih fokus lagi untuk kegiatan-kegiatan dakwah berikutnya. Apa hukumnya rihlah? Mubah. Ya, tapi kalau niatnya seperti itu, agar bisa kembali giat di dalam berdakwah dan berkhidmah, bisa menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah keutamaan niat. Tapi jangan rihlah terus. Ya, tiap pekan rihlah, ya. Subhanallah. Begitu pula ikhwani menikah. Ya. Semua orang menikah. Tapi apa niat antum menikah? Kalau kita menikah niatnya untuk menjaga diri dari yang haram, kemudian menjaga istri kita dari yang haram, kemudian menjaga agama kita, karena barang siapa yang menikah dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Dan hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada separuh yang lain. Dia menikah, saya menikah ini agar mendapatkan keturunan insya-Allah yang nanti akan saya bina dengan baik, saya rawat dengan baik agar dia menjadi seorang penghafal Al-Quran, menjadi ulama atau seorang mujahid yang saya persembahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya saya kasih banyak-banyak anakku. Ya. Itu niatnya. Untuk membanggakan Nabi di hari kiamat, karena Nabi mengatakan inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Saya bangga dengan jumlah kalian yang banyak di hari kemudian. Makanya memperbanyak anak itu adalah tuntunan nabawi. Ya. Ini berpahala. Ikhwani. Ini akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana dengan saya Ustaz yang menuntut ilmu tapi bukan ilmu agama? Saya mau jadi dokter Ustaz. Saya mau jadi insinyur Ustaz. Tafadhal, silahkan, mubah. Tapi coba antum perbaiki niat. Saya menjadi dokter ini, ya, agar bisa membantu kaum muslimin. Pokoknya saya akan selalu mengadakan pengobatan gratis. Ya. Dan insya Allah saya akan mempermudah. Dan subhanallah, mungkin antum pernah lihat di Facebook saya, waktu saya ke Sudan beberapa waktu yang lalu. Saya kan meninggalkan Sudan 2008. Ya. Dan baru berziarah kemarin, ya, karena guru kami, salah seorang syekh kami di Sudan itu kecelakaan, hafizahullah, kami menjenguk beliau. Dan waktu yang panjang itu 10 tahun, saya jalan-jalan ke kampus di dalam masjid jamiah, ya, yang mana dulu sempat di tempat itu, ya, alhamdulillah, ya, kami bersama dengan teman-teman yang menjadi pengurus masjid, ya, mengatur jadwal imam dan muadzin, kemudian jadwal, ya, ceramahnya para masyayikh dari luar. Saya duduk setelah salat asar di masjid itu, saya sedih. Orang lalu-lalu di depan saya, lalu lalang di depan saya. Saya dulu mengatakan 10 tahun yang lalu hampir semua yang salat di sini kenal kita dan kita mengenal mereka. Sekarang tidak ada yang kenal biar satu orang. Ya, padahal jumlahnya ribuan dulu. Paling yang kenal 1-2 dosen-dosen yang masih di situ tinggal. Masya Allah. Saya keluar dari masjid, tiba-tiba datang seorang Afrika dari Nigeria. Dia langsung peluk saya. Ya Maulana. Ya, itu panggilan orang Afrika biasa. Ya Maulana. Wahai Tuhan, Syekh. Aina anta, di mana antum? Saya mengatakan, ana mujud, saya di sini. Ya. Dia bertanya, Nasita nih, kau lupa saya? Dia mengatakan, siapa anda? Dia mengatakan, ana Ibrahim. Dia sebut namanya. Dan saya waktu datang ke Sudan, ya, kamu adalah senior saya. Dan saya di kuliah kedokteran, kuliah tib. Dia berkata seperti itu. Dan saya pernah ziarah ke kamarmu karena kebetulan saya waktu di Sudan, ayyuhal ikhwah, berlima, ya, ada dari Eritrea, dari Somalia, dari Mesir, kemudian dari Sudan, kami berlima, semuanya itu adalah kuliah kedokteran. Cuma saya kuliah syariah. Jadi dia datang ziarah ke temannya. Dia kemudian mengatakan, sekarang saya sudah menjadi dokter, alhamdulillah. Dan ada dulu nasihatmu yang tidak bisa saya lupakan, yang saya amalkan sampai sekarang. Ya, makanya waktu saya lihat kamu tadi, saya langsung ingat, saya tidak bisa lupakan kau, akhi. Dia mengatakan, apa itu? Dia mengatakan, dulu kau berkata kepada saya di kamar, kalau kau nanti menjadi dokter, permudah pasien, begitu dia masuk ke ruanganmu, sambut dengan senyuman, jangan langsung sambut dengan suntikan. Sambut dengan senyuman.
Karena senyuman itu bisa menjadi obat sebelum dia diobati. Dan itu wallahi saya amalkan sampai sekarang. Bahkan bukan cuma niat saya untuk kemudian membahagiakan dia, namun niat saya bagaimana kesedihannya itu tercabut darinya. Saya ikuti sampai dia sembuh. Saya bilang alhamdulillah. Ya, hada fadl min Allah, keutamaan dari Allah Azza wa Jalla. Niatkan untuk itu. Para akhwat belajar kedokteran, misalnya di kebidanan, agar kemudian kita melihat, wah kasihan ini. Banyak yang melahirkan, di daerah-daerah terpaksa harus ditangani dokter laki-laki. Apa yang kita dengar baru-baru ini ada pelecehan yang dilakukan. Ya oleh salah seorang ya perawat laki-laki kepada wanita yang sementara dalam keadaan terbius. Na'udzubillah. Kita harus mengisi kekosongan itu. Saya belajar kedokteran, kebidanan untuk itu. Agar nanti kalau akhwat melahirkan tidak repot lagi buka aurat. Ya, niatkan untuk itu. Anda menjadi insinyur juga demikian. Anda berada di pemerintahan juga agar kemudian mengisi kekosongan itu. Diisi oleh orang-orang soleh. Karena kalau pos-pos itu diisi oleh orang-orang buruk, menjadi buruk kondisi dan keadaan kita, ikhwani. Makanya santri-santri kita di Markaz Imam Malik, saya tidak sering mengatakan kepada mereka, kalian semua harus jadi ulama. Tidak. Ini adalah sesuatu yang mustahil. Ya, dan saya sampaikan kepada orang tua mereka. Mereka datang kemari menghafal Al-Quran agar menjadi akhlak yang mulia, kemudian menjadi benteng bagi mereka. Terserah setelah itu lihat bakatnya. Yang mau jadi dokter kita support, silahkan. Yang mau jadi insinyur silahkan. Yang mau jadi ini silahkan. Ya, walaupun tentu syiar kita mencetak kader ulama, tapi apa salahnya dokter ulama? Banyak sekarang yang seperti itu. Insinyur, alim, penghafal Al-Quran. Subhanallah. Jadi intinya ikhwani fillah, masalah niyah, al-ikhlas. Apapun, dimanapun kita, antum pegawai, ya di instansi masing-masing hadirkan niat ini. Misalnya mempermudah urusan kaum muslimin, tidak mempersulit mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Maka insya Allah ini akan bernilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik dan memberkahi segala aktivitas kita dan senantiasa menganugerahkan kepada kita keikhlasan insya Allah fil qawli wal amal, dalam perkataan dan perbuatan kita. Dan masih tersisa lagi pembahasan tentang bab ini pada pertemuan berikutnya tentang adrar al-ikhlas, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang tersisa untuk kita dalam ketaatan insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.